Profesor juga sudah bilang, bentar lagi sampai, mulai saja. Oke, gimana sih tadi? Baik Bu sekalian, silakan menempati kursi yang masih kosong. Di depan masih ada mungkin sekitar 4 atau 5 orang yang belum datang. Nanti ada Pak Kiki, kemudian Pak Purnomo, kemudian Pak Iben, satu lagi dari Asegrapia. Tapi kami berhalangan hadir Ibu intinya. Mungkin Pak Agatanya akan hadir. Dari absen sudah hadir sebagainya. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Karena hari ini masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari kami, Majalah Printback Indonesia dan teman-teman redaksi dan usaha, mohon maaf jika selama 1 tahun terakhir ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam pelayanan maupun program dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini adalah program halal bihalal seperti tahun lalu juga. Cuma tahun lalu itu kita barengi dengan awarding Top 10 Entrepreneur. Cuma tahun ini kita skip, nanti Top 10 Entrepreneur akan kita laksanakan di acara GPPE Global Printing Packaging Expo di bulan Mei. Nanti kita akan barengi di sana awardingnya ya. Nah tahun ini saya halal bihalal, saya akan ceritakan tentang apa saja yang sudah terjadi selama 1 tahun terakhir dan apa yang akan nanti kita lakukan selama tahun ke depan, tahun 2026 ini. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terdaftar ada 36 orang, kita ada booking sekitar 40 dari berbagai institusi. Kita sesuai dengan komunitas kemarin, nanti kita akan bahas di masyarakat kreatif Indonesia. Kita undang dari kalangan akademisi. Jadi terima kasih Bapak Semi dari Direktur STMK Trisakti yang kemarin jadi tuan rumah Roadshow EduPrint di Sarasehan Masyarakat Kreatif Indonesia dari kalangan akademisi. Pak Purnomo juga nanti dalam perjalanan mewakili Politeknik Media Kreatif. Dan Pak Eko Pranopo kita undang tuh dari PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta dan teman-teman lain. Terus kemudian mewakili industri banyak sekali hadir pada hari ini, dari Epson ada, dari Konica Minolta ada, dari Asegrapia Komunikasi hadir, SP juga dan teman-teman lainnya. Kemudian juga dari media juga ada teman-teman yang sudah hadir, dan dari komunitas ada, dan cuma asosiasi PPGI karena beliau adalah host dari pameran JPG Jogja Print Expo. Jadi mereka sedang ada di Jogja saat ini. Kebetulan besok acaranya. Jadi memang kenapa kita selenggarakan hari ini juga banyak sekali event yang berlangsung nanti minggu depan. Minggu depan tuh kami dari Printback Indonesia akan berangkat ke China, pameran WIPEC sekitar tanggal 13 berangkat, balik 19 April. Ada rombongan sekitar 84 atau 86 orang gitu yang akan berangkat. Ada 2 grup, perwakilan dari grup Gading Murni sama perwakilan dari Aneka Warna serta Printback Indonesia Leaders. Baik, kita mulai saja. Mana slide-nya? Jadi ini adalah agenda kita halal bihalal. Kita sebutnya Printback Indonesia, Masyarakat Grafika Indonesia. Masyarakat Grafika Indonesia seharusnya ya, dulu pernah kita selenggarakan bersama Pak Mugi sebelum COVID di Hotel Mangga 2 itu lupa ya. Di sana pernah sebelum COVID, setelah itu udah nggak ada lagi kegiatan. Nah, tahun ini kita coba hidupkan lagi masyarakat grafika Indonesia untuk membahas apa saja yang sedang tren terjadi baik di luar sana, di dunia internasional, worldwide, Asia, bahkan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah ini adalah kemarin hasil masyarakat grafika Indonesia, pertemuan kita, meeting kita di Trisakti. Nah ini kolaborasi antara Pak Direktur, Pak Semi, kemudian Pak Pewalan ternyata juga ngajar juga di Trisakti, dan juga di ATGMI. Sebenarnya dari Ibu Linda dari Trisakti udah lama. Next. Nah inilah hasil kemarin kita sarasehan, saya akan ulas sedikit.
Nanti hasil secara share ini juga dimuat di majalah Primpact Indonesia dan juga ada di YouTube serta ada di sosial media channel Primpact Indonesia. Nah, secara share kemarin kita selenggarakan di bulan Februari, tanggal 10 tepatnya. Nah, kita acara ini kebetulan alhamdulillah didukung oleh beberapa partner kita, antara lain dari beberapa ini dari All in Print China, Messe, karena Primpact Indonesia sudah kerjasama dengan Messe Düsseldorf di Jerman sejak 2008 lalu sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah. Dan tahun ini kita kerjasama dengan Messe Düsseldorf China akan berangkat ke All in Print China di Shanghai bulan Oktober ya, tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober. Nanti kita kolaborasi dengan Messe Düsseldorf China, acara pameran All in Print China. Dan bulan depan kita juga akan trip ke Shenzhen, pameran WIPEC namanya. Itu IO-nya beda, itu dari RX Greater China, RX Red Exhibition, RX tadi sama apa namanya Messe itu kompetitor. Nah, bulan lalu kita juga sudah kemarin berangkat ke pameran 2 yaitu Sinopec, Sinolabel sama Dipes sama Sign China. Lalu waktunya bersamaan, beda 2-3 hari, tempatnya bersamaan juga di Hall A sama Hall D. Jadi ya kita lanjut 10 hari di sana di China. Next. Nah ini teman-teman pembicara. Terima kasih Pak Seni, Profesor Purnamananto, Pak Mugi, Pak Iben, dan Pak Rudi. Pak Rudi pada saat ini lagi berhalangan hadir saking sibuknya persiapan tour. Nah dari hasil pertemuan ini, secara ini ada banyak hal yang kita bahas menyangkut tentang SDM, dan mungkin Pak Seni nanti akan banyak menambahi nanti setelah ini, antara lain bagaimana SDM grafika ini kita ya, di mana permasalahan adalah mesin banyak yang mengoperasikan sedikit. Nah, itu problem. Kalau kata namanya, di mana ada masalah di situ ada peluang. Nah ini harus jadi peluang kita sini. Di mana ada masalah di sebelah, sekarang kita punya masalah. Kalau kita lihat di sosial media atau di komunitas atau di teman-teman lain selalu dicari operator, dicari. Tapi kenapa nggak nyari ke sekolah? Nyarinya di online di sosial media. Nah ini ya dicari. Kenapa saking banyak? Kalau data tersendiri itu bedanya kita nggak punya data valid, data yang tepat berapa jumlah mesin offset atau digital yang ada di Indonesia. Terbilang hanya ratusan sekian. Heidelberg misalnya saja, Heidelberg mungkin sudah ribuan unit, tapi apakah yang aktif sekarang ada ratusan? Nah, seperti itu. Kayak PPGI, member PPGI dulu pernah ada 25.000, berkurang terakhir saya dengar ada 800 yang aktif. Bahkan berkurang lagi karena setelah COVID jadi berapa ratus begitu. Tapi tidak ada data yang valid. Ini adalah tantangan kita. Ini yang dikejar sama orang luar tentang kita. Kita nggak punya data valid. Nah, data Primpact Indonesia pun dari buku direktur sendiri fluktuatif. Kita terbitnya 2 tahun sekali, minta supaya update 1 tahun sekali. Jadi itu nggak mudah karena risetnya lumayan panjang dan high cost juga. Oke, nah salah satunya adalah bagaimana kolaborasi kita menyiapkan SDM yang unggul, kolaborasi dengan asosiasi, serta kolaborasi dengan industri. Nah, termasuk kurikulum yang up to date itu yang seperti apa antara kebutuhan industri dengan kurikulum yang disediakan oleh kampus atau universitas. Nah, ini adalah program kita yang 2026. Tadi kita APP Expo kita sudah jalani kemarin, Dipes sudah kita jalani, Sinolabel sudah. Yang berikut adalah WIPEC. Kita juga rencanakan ke Vespa Global. Namun karena eskalasi politik perang, jadi kita cancel. Jadi pokoknya tujuan Timur Tengah, Eropa, segala macam kita hold. Ngeri. Perjalanan satu, masalah keamanan. Kedua, transportasi cost, biaya. Kalau cek kita hari ini, tiket itu 2 kali lipat. 3 kali. Ini kita berangkat ke Hong Kong bolak-balik PP bisa 6 juta, maksimal sekarang udah angka 9 juta. Ini udah naiknya 50% berarti ya. 50%. Bisa 6 juta sekarang 9 juta, bahkan 10 juta terakhir, luar biasa. Itu karena ngaruh eskalasi politik juga sama naiknya harga
minyak, energi ngaruh. Bahkan kita juga di Indonesia juga ngaruh. Kalau lihat bensin kan sudah mulai langka. Bahkan Shell udah tutup 1 bulan lalu. Saya sempat biasa datang ke Shell, kok kosong? Sudah kosong Pak, sejak sebulan lalu tuh ya. Nah itu udah mulai krisis ya. Di Filipina sudah berjalan kebijakan. Bahkan kita sudah mulai ya. Tetapi MBG masih tetap berjalan lancar. Oke. Nah terus ke depan program kita yang akan datang adalah WIPEC. Kemudian nanti bulan Mei itu ada namanya pameran di China juga, itu untuk Textile. Walaupun di kita juga ada GPPE, tapi waktunya tidak tabrakan. Nah di bulan April juga ada China Plus. Setelah pameran WIPEC ada selisih 3 hari, beda tempat. Kalau di WIPEC ada di Shenzhen, kalau China Plus ada di Shanghai. Tapi kita ada yang berangkat ke sana juga. Karena itu bagian dari kolaborasi. Kemudian kolaborasi kita juga dengan teman-teman lain adalah All in Print China di Shanghai bulan Oktober. Itu saja kerjasama yang kita bangun pada tahun 2026 ini. Next. Nah ini Sinopec, kita akan terus berlanjut. Kami kerjasama dengan Sinopec, Suno Label atau Edsel itu sejak tahun 2012. Sampai sekarang masih berjalan. Jadi tiap tahun. Nah, menariknya adalah mereka sediakan kita sebagai VIP buyer atau VIP delegation, free kamar, room 3 hari 2 malam, karena kita nggak cukup kita tambah 1 malam. Nah, paket tour yang kita tawarkan adalah tambah 1 hari 1 malam itu berikut dinner. Biasanya kita ada welcome dinner dan juga kunjungan pabrik. Tahun 2026 ini kemarin kita kunjungan pabrik ke Masterwork bagi teman-teman Heidelberg atau Offset, itu adalah partner finishing Cina langsung dengan pasar Masterwork. Nah tahun sebelumnya bulan Desember kita kunjungan pabrik ke Heidelberg yang di Qingpu, yang di Shenzhen, yang di Shanghai, dekat Shanghai, Qingpu Heidelberg bulan Desember. Dan itu luar biasa, kita berangkat sekitar 38 orang. Minatnya luar biasa dan ada yang deal, alhamdulillah. Next. Nah itu besok, ini JPE, Jogja Print Expo. Teman-teman kita juga kolaborasi dengan All in Print, dengan All in Print Indonesia, Krista Media. Ini adalah bagian dari programnya Krista Media, yaitu Jogja Print Expo. Ini adalah yang kedua kali setelah dari tahun lalu. Jogja Print Expo tidak hanya printing, tapi juga ada food and beverage, ada makanannya juga. Jadi yang bikin ramai, cukup ramai. Ada sekitar 4 hall kalau nggak salah, 3-4 hall. Next. Nah ini next adalah WIPEC. Nah ini WIPEC Southeast Asia. Ini WIPEC Southeast Asia di G-Expo kemarin. Kolaborasi kita juga tahun 2025. Nanti tahun ini 2026. Nah Ibu Mason mana Ibu Weni ya. Nah Ibu Weni dari Mason itu info bulan Agustus akhir rencananya di G-Expo Kemayoran. Dan nanti ada kolaborasi menarik nanti akan kita lakukan bersama Mason Indonesia Event. Itu adalah IO lokal, IO besarnya adalah RX Exhibition. Next. Nah ini akan saya ulas sedikit banyak tentang pameran WIPEC. Pameran WIPEC ini kita kerjasama dengan WIPEC sebelum nama WIPEC itu namanya Sino Corrugated. Kita kerjasama dengan perusahaan sebagainya tahun 2012 juga kalau nggak salah. Nah melalui event ini kita juga mendeklarasikan namanya Global Packaging Media Alliance, aliansi media packaging sedunia global. Nah kita Indonesia diwakili oleh Perintek Indonesia dan Pausman Print Media. Jadi kita mewakili mendirikan satu organisasi namanya Global Printing Media Alliance. Nah, itu Packaging Media Alliance, di mana seluruh media-media partner yang bergerak di industri printing packaging ada di sana. Dan kita saling cross information sama sharing iklan juga. Jadi kalau di event di sana nih, ya dari grupnya RX ada event, dia kolaborasi, bisa pasang iklan di kita, terus kemudian minta kerjasama program se-Asia dan sebagainya. Jadi kita ada network. Kalau ada teman-teman network pengen kayak kemarin Krista Media, Pak minta kontak dong untuk di Filipina, Malaysia,
Vietnam dan sebagainya kita ada networknya, Thailand gitu. Karena kita ada tadi di global ada, di ASEAN juga ada. Pameran WIPEC yang diselenggarakan di Jakarta tahun lalu itu adalah peralihan pameran WIPEC yang ada di ASEAN yang sudah 2 kali diselenggarakan di Malaysia. Entah informasi yang terdengar adalah karena di sana kurang berhasil, berharap di Indonesia acara WIPEC Southeast Asia itu terselenggara dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin yang pertama kali itu dinilai sukses. Makanya tahun kedua ini juga akan diselenggarakan yang kedua pada bulan Agustus 27, 28, 29 kalau nggak salah, nanti gue ini akan sampaikan itu. Nah, untuk di WIPEC Southeast Asia ini adalah pameran yang ke-23, 32 saya lupa. Tapi setiap tahun mereka ganti. Tahun lalu kita berangkat WIPEC yang worldwide, versi worldwide ada di Shanghai. Tahun ini 25 ya, tahun ini kita ada di Shenzhen, dekat dengan Hong Kong, sebelahan gitu. Mungkin Shenzhen Hong Kong cuma 1 jam kayak Jakarta Bogor gitu ya. Tapi udah beda namanya beda visa. Kalau kita Hong Kong free visa, kalau di Cina masuk Shenzhen udah kena visa. Walaupun sekarang ada 2 gratis visa, itu visa on arrival cuma 5 hari, sama free visa 240 jam atau 10 hari. Nah itu kritiknya itu kebijakan baru. Saya juga baru tahunya akhir tahun kemarin ya, Indonesia masuk dalam kebijakan free visa 10 hari. Satu paling panas tuh penikmatnya ya. Nah, di tahun 2026 di Shenzhen kita ada sekitar 8 hall, cukup besar. 8 hall, dan ini hallnya besar sekali. Dan salah satu hall yang modern di China. Selain yang terbesar ada di Guangzhou memang. Guangzhou juga luar biasa itu. Kalau di Cina itu luasnya yang luar biasa, yang di Shanghai. Pernah ke Shanghai, luasnya luar biasa juga. Shanghai juga International Expo. Kali ini modern, karena Shenzhen itu adalah Silicon Valley-nya Cina. Jadi serba high tech lah seperti ini. Nah ini ada dibagi, ada 8 pameran jadi 1. Kenapa ramai 8 pameran jadi 1? Ada digital printing masuk di dalamnya, ada corrugated, kemudian ada folding, digital printing, ada label, ada paper, ada container, paper container ya, dan sebagainya. Nah, informasi yang saya dapat, delegasi Indonesia yang dikoordinir, yang disupport oleh RX itu sekitar 250 orang. 250 orang RX China, Greater China, mensupport asosiasi media dan partner yang ada di Indonesia sebanyak 250 orang. Luar biasa, termasuk kita, Primpek Indonesia dapat jatah 160. Yang minat banyak, tetap diakomodir. Kita jatah 60, kemudian asosiasi packaging, asosiasi dan lain-lainnya. Yang sedih, asosiasi printing tidak ada. PPG kenapa nggak masuk? Kopi grafik kan harus masuk ini. Nah, itu ya. Terus kedua, permasalahannya adalah masalah kehadiran. Kita ini sedih sekali dalam berbagai forum internasional curhatnya ya. Sejak 2012 mungkin. Sejak 2012, Primpek Indonesia bikin tour ke Drupa, Jerman. Nah, dalam sambutannya, perwakilan asosiasi selalu nggak ada. Bingung saya juga. Saya 2 kali speech mewakili Indonesia. Saya kan media partner, bukan asosiasi. Tapi memang mungkin nggak tahu apa masalah. Saya sudah sampaikan ke Pak Mugi dan yang lainnya, kan Pak asosiasi tidak tampil. Padahal mereka, Malaysia tetangga itu paling getol, paling narsis, tanda kutip ya. Narsis itu pengen tampil. Kemarin di China Sinopec, Sinolabel, itu mereka hadir 36. Kita cuma 8 orang. Dan tidak ada asosiasi, yang media partner aja. Primpek Indonesia kemarin cuma berangkat 8 atau 9 orang, sedikit sekali. Kenapa? Karena puasa. Tapi tahun sebelumnya itu kita berangkatkan 23, lumayan banyak. Nah, yang menarik adalah mereka presentasi. Vietnam, Malaysia selalu presentasi. Kita enggak. Bingung. Nah, tahun ini kita dikasih kesempatan presentasi sama WIPEC. Namanya Indonesia Day. Nanti next pick Indonesia Day. Next slide. Ada namanya Indonesia Day. Nah, tahun lalu itu Vietnam Day. Ya di Shanghai. Nah, ini Indonesia Day ya. Ini program Indonesia Day. Nah, tahun lalu di Shanghai itu WIPEC menampilkan Vietnam Day.
Apa keuntungannya? Kita presentasi tentang potensi apa yang bisa dikolaborasikan, narik investor. Tanda kutip, kalau Prabowo bilang, wah kita ke Jepang narik investor dapat 500 triliun, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sektor industri printing packaging, industri kreatif, apa yang bisa dilakukan? Nah, tahun lalu di Shanghai, WIPEC menyediakan Space Vietnam Day, di mana mereka menarik investor-investor yang hadir pada pameran worldwide di Shanghai tersebut. Dan kabarnya pertumbuhan ekonomi di Vietnam mengejar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah itu yang menariknya. Kenapa? Karena mereka terbuka, open, ada keterbukaan. Nah kita ini kenapa? Nah tahun ini kita diberi kesempatan. Bulan halal menjadi isu sentral. Ini Pak Ananto mungkin dari halal jadi peluang nih. Nah kita dapat satu slot menarik. Mereka sangat tertarik tentang konsep halal di Indonesia. Bahkan isu kolaborasi antara Indonesia dan Amerika yang board of peace, BOP, yang berhubungan jadi board of war. Nah itu mengatakan bahwa MOU-nya adalah Cina khusus untuk Amerika nggak ada ya, bebas halal. Nah langsung sudah dibantah oleh pemerintah dan juga para pejabat lainnya bahwa tidak, semua barang yang masuk ke Indonesia dan bertransaksi di Indonesia harus bersertifikasi halal. Nah ini yang mereka pengen dengar, dari China pengen dengar, dari Korea, dari Australia pun dari mana pengen dengar. Nah kita dapat kesempatan, cuma kemarin kita kolaborasi ya dengan Babi Haikal dan sebagainya, karena ada kebijakan perang, jadi kita nggak boleh hadir ke luar negeri. Jadi hanya bisa lewat online. Jadi memang kabar terakhir adalah pemerintah kita, pejabat kita nggak boleh keluar saat ini karena kondisi sedang perang dan juga efisiensi bisa jadi. Jadi memang kita sampaikan ke teman-teman di China bahwa perwakilan Indonesia yang halal mewakili pemerintah tidak bisa hadir. Namun mereka tetap pengen banget gimana caranya nih, akhirnya kita lakukan online. Nah, Pak Nanto nanti akan bantu, besok kita akan video yang bicara detail sampai mereka menurunkan moderatornya seorang pengacara yang bicara tentang hukum, luar biasa. Saking seriusnya bicara tentang konsep halal, saking seriusnya bagaimana mereka pengen masuk. Nah itu kabar baiknya. Terus yang kedua adalah kita ada satu lagi program internasional packaging innovation forum. Kalau dulu di WIPEC, di Wenzhou itu namanya ada intelligent packaging. Kali ini namanya innovation, beda lagi. Intelligent innovation packaging ya, semua serba packaging. Nah, ketika waktu kita pertemuan di Beijing, China Print, itu juga ada pertemuan printing packaging intelligent and innovation forum. Jadi antara China plus Australia. Kenapa Australia? Kok ada Australia ikut-ikutan ya? Karena merasa punya kepentingan untuk industri packaging. Waktu di China Sinolaba juga presentasi ada datang dari Middle East, Egypt, Mesir buat Egypt ya, sama Brazil. Mereka kasih contoh bagaimana perkembangan packaging di Eropa yang diwakili oleh Brazil, kemudian Timur Tengah diwakili oleh Mesir. Dan di Indonesia diwakili, maksudnya Indonesia, ASEAN diwakili oleh Malaysia. Aduh, mana nih, Indonesia nggak ada. Yang ada cuma Indonesia tuh Primpek sama Sansin. Aduh, orang Indonesia nih, ngeri, sedih sekali kita. Nah, kedepannya dari forum ini saya berharap melalui masyarakat grafika Indonesia, bagaimana kita bisa tampil di sana. Walaupun kita bukan negara produsen mesin, tapi kita dikenal dengan industri kreatifnya. Nah, itu yang menarik ya. Yang menarik adalah kita dikenal dengan industri kreatifnya. Bagaimana industri kreatif termasuk printing, packaging, publishing ini bisa berperan di dunia internasional. Nah ini dalam Indonesia Day itu telah hadir terkonfirmasi pembicara-pembicara dari Asosiasi Kota Kartun Gelombang Indonesia (KKGI), Federasi Pengemasan Indonesia atau Pekindo, kemudian ACCI atau dulu namanya PICI ya, Asosiasi Corrugated Kabupaten Indonesia, kemudian
Ada juga di sana akan diluncurkan program WPEC ASEAN atau WPEC Southeast Asia yang akan dilaksanakan di Jakarta nantinya. Ini salah satu program yang akan dibahas di pameran WPEC di Shenzhen. Nah, delegasi Indonesia kita berangkat sekitar 84 atau 86 saya lupa. 46 diantaranya dari Gading Murni, mereka grup sendiri, mereka visit mengunjungi pabrik di Fosan, dan kita di grupnya dengan aneka warna dan WPEC Indonesia akan berkunjung ke pabrik packaging serta pengemasan finishing book di daerah Bauan itu sekitaran Shenzhen juga. Kita ada kunjung sana, dan juga ada kunjungan pabrik Eterna. Kebetulan Pak Ibu Tuti Buntaran juga hadir sebagai pembicara. Nah, kebetulan Ibu Tuti Buntaran juga di sini menggantikan dari halal yang tidak bisa hadir. Jadi emang Ibu Tuti Buntaran kebetulan hadir, dia kita culik. Aku lagi di Australia, Pak Hendra. Bu, sejam aja. Oke, aku berangkat. Jadi jam berapa saya bicara? Ibu speed makan siang. Oke, kalau gitu saya nanti tiba tanggal 15 pagi. Nah, dia tanggal 14 berangkat dari Australia, 15 pagi sudah ada di Shenzhen. Jadi solusi untuk halal packaging atau packaging work Indonesia diwakili oleh Ibu Tuti Buntaran. Kebetulan di sana juga Ibu Tuti Buntaran ada booth namanya Eterna untuk kemasan. Dan delegasi Indonesia kita juga berkunjung ke sana di boothnya Ibu Tuti yang lebih detail sana. Oke, next. Nanti semua ada di majalah Printback Indonesia ya, kita bagikan PDF-nya. Nah, ini bulan depan, bulan Mei, kita ada pameran Global Printing Packaging Expo ditambah. Nah, ada tambah Label and Carton Box Expo. Jadi Label and Carton Box Expo ini adalah tambahan tahun ini. Tahun lalu itu diselenggarakan biasa di G-Expo Kemayoran. Tahun ini diselenggarakan di PIK 2. Nah, satu tempat baru aja dipakai tahun ini ya. 2006 ini baru diluncurkan dan digunakan. Nah, kebetulan kita bantu GPPE untuk sukseskan eventnya. Nah, Printback dikasih fasilitas untuk bantu support teman-teman komunitas atau jasa percetakan untuk tampil di pameran dengan harga khusus hanya 10 juta dengan ukuran 3x2 meter. Nah, itu udah dapat sales skin, partisi, meja kursi, listrik dan sebagainya lah, standar ya. Kalau standar 3x3 harga 30 juta, kali 3x2 cuma 10 juta. Cuma dikasih 9 slot. Masih ada tersedia kalau nggak salah, separuhnya lagi. Nah, silakan teman-teman customer, prinsipal yang bisa mau join boleh. Tetapi memang dia nggak boleh bawa mesin. Kenapa? Karena tempatnya kecil. Tetapi boleh tampilkan mesin yang sifatnya di hand carry untuk demo segala macam boleh. Silakan ya. Kayak dari Printback kemarin percetakan apa gitu dia ambil baru. Oh, boleh nggak? Boleh. Support customer boleh. Walaupun yang bayarin prinsipal yang ini nggak masalah. Itu gambarannya ya. Nah, ini untuk bulan depannya, bulan Mei, kita support event GPPE, berharap teman-teman juga bisa hadir di sana. Ada shuttle, masalah ada shuttle, next slide ada shuttle. Nah, ini dia. Kemarin sempat kita gimana caranya ke sana? Ketik jauh atau satu venue yang baru. Nah, ini mereka siapkan shuttle dari PIK bahkan dari Transjakarta rutenya. Ya, jadi teman-teman yang rasa kesulitan tanda kutip untuk transportasi menuju PIK 2 itu panitia sudah menyiapkan shuttle bus dan juga rute untuk Transjakarta agar memudahkan bisa datang langsung ke PIK 2. Saya juga secara pribadi ke sana lumayan juga ya, karena tolnya juga lumayan juga. Satu tempat yang baru. Kalau pada bingung lebih baik menggunakan shuttle, sudah disiapkan. Oke, next. Nah, tahun ini juga bersamaan itu ada pameran Indo Intertech yang waktunya bersama dengan WPEC 15 sampai 18 April.
Kita di WIPEC berangkat 14 sampai 17, balik ke Indonesia tanggal 19. Jadi mungkin Perintek Indonesia sebagai media batal tahun ini tidak ikutan. Nah, Pak Riko mungkin kalau benar silakan Pak. Nah, bulan depannya itu ada Juli, ya, tahun depan, bulan depan Juli itu ada SPE, Surabaya Branding Expo. Kita juga ada di sana, ada presentasi, slot presentasi juga di sana. Di GPP itu kita ada slot presentasi, selain juga ada awarding. Ya, ada awarding. Next. Nah ini Mason ya. Nah ini Mason nanti mungkin sebenarnya bulan Agustus nanti Juli akhir ya. Agustus akhir 27-29 ya. Nah ini nanti setelah di launching di WIPEC Shenzhen nanti akan di launching di Jakarta. Ya Ibu Weni nanti akan lebih banyak jelasnya. Next. Nah berikutnya di akhir itu ada pameran All Print Indonesia. Di bulan Oktober di awal, nanti berbeda dengan All Print China. All Print China di akhir ya, 12-16 Oktober. Kalau di ini di akhir kembali ya. Oke, next. Nah ini kita karena kita ada kolaborasi dengan All in Print China di Shanghai, kita bikin trip. Sama kita bikin trip ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Shanghai. Nah trip kita kali ini karena kita dapat support dari All in Print China dari Messe, jadi paketnya cukup murah, 5 hari 4 malam sekitar 800 US ya. Next. Oke, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan tentang program Perintek Indonesia yang telah lalu 2000 lalu, dan juga apa yang akan kita lakukan pada tahun 2026 ini. Semoga nanti ini bermanfaat. Nantinya kita berharap bisa kolaborasi antara kita yang hadir di sini dan juga nanti teman-teman yang ada di sana. Pada hari ini mungkin ada teman-teman baru yang belum lihat. Saya akan coba kenalkan Pak Ismail Nur. Nah, Pak Ismail Nur adalah Direktur Percetakan Al-Quran atau UPQ ya caranya, unit percetakan Quran yang ada di Ciawi Bogor. Ini punya negara. Dulu nanti Pak Nur bisa ceritakan sedikit lah tentang apa itu UPQ ya. Dulu teman-teman termasuk saya juga pernah berkunjung ke sana, namanya LPQ, Lembaga Percetakan Quran. Ternyata itu yayasan ya. Yayasan sekarang sudah diambil alih sama negara. Sekarang juga punya negara, jadi unit percetakan Quran negara. Nah, nanti juga teman-teman bisa saling mengenal, ada yang belum mengenal segala macam, boleh. Dan juga Pak Ananto, nah ini juga perwakil konsultan halal. Nah, nanti Pak Ananto salah satu narasumber untuk seminar atau pertemuan internasional WIPEC yang akan diselenggarakan secara online karena nggak boleh hadir sama Prabowo di luar Jakarta, luar Indonesia. Yang baru-baru, Aison udah terkenal ya, udah banyak kenal. Kopi Gilsa, Pak Aruda, mungkin sebagian besar itu, tapi kita nanti bisa sharing-sharing. Pak Purnomo Nanto masih dalam perjalanan, Pak Seni juga nanti kita bantu sedikit juga. Mungkin perkenalan dulu Pak Ismail Nur, sekilas tentang apa namanya UPQ. Terima kasih Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini salam Kementerian Agama Pak. Karena itu kementerian milik semua agama. Jadi bukan karena saya sok-sokan ya. Itu sudah kewajiban. Kalau kita hadir di sebuah event nasional kah atau daerah, itu wajib mengucapkan itu karena sebagai pejabat. Ya, saling menghormati dalam kerukunan, dalam bernegara, bermasyarakat, dan juga hidup rukun dan beragama. Baik, terima kasih Pak Suhendra atas waktunya yang diberikan. Alhamdulillah saya hari ini banyak berkah ya, bertemu dengan bapak-bapak, ibu Weni, Pak Andi, Pak Usman, Pak Anto. Ya, alhamdulillah ada sedikit informasi dan cukup penting rupanya ya. Contoh tadi
sebelum acara saya berkenalan dengan Pak Nato, ternyata beliau dari komunitas halal Indonesia. Nah, dia tanya, tintanya udah halal belum? Saya bilang belum Pak gitu. Maksudnya belum disertifikasi. Tapi insya Allah itu halal ya. Nah, nanti insya Allah kita kalau sudah melabelkan sertifikat halal, nah ini akan menjadi nilai tambah juga tuh buat masyarakat. Gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak halal ya, cuma belum tersertifikasi saja. Kalau kertas sudah ya, dari kami kan belinya dari Gramedia juga itu Pak, kertasnya ada Pak? Iya kertasnya ya dari Gramedia juga Pak. Nah itu kan dari Sinar Mas ya. Kemarin saya ketemu Pak Husni, siapa namanya? Yang bagian yayasannya Sinar Mas itu. Sinar Mas ya. Baik, selintas dulu ya, apa itu UPEKI? Jadi adalah sebuah lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama, yang bisa dikatakan itu adalah semacam satuan layanan. Kalau di tingkat kecamatan ada puskesmas, ada polsek. Nah, kami ada tapi baru satu Pak di Indonesia. Nah, akhirnya itu layanannya mencakup seluruh Indonesia. Tapi kalau di tingkat levelnya dia setara itu tadi, puskesmas, ya kantor kelurahan itu, kantor kecamatan, nah itu setara itu. Jadi satuan kerja, satuan layanan yang di bawah Kementerian Agama khusus mencetak kitab suci. Ya. Jadi di samping mencetak Al-Quran, dia juga mencetak kitab-kitab suci yang lain. Kemarin sudah ada penawaran dari Kanada, itu mencetak kitab Torah. Saya pending dulu Pak, saya bilang nanti selesai perangnya. Kalau perangnya belum selesai saya pending dulu. Nggak, bikin ngaco lagi nanti saya diserbu di Ciawi itu. Jadi kantor kami itu di Ciawi. Ya. Jadi untuk bapak-bapak nanti mau berkunjung, insya Allah tinggal kontak saya. Kemarin sudah hadir Heidelberg, sudah, kemudian dari GBA juga sudah datang, ya, menawarkan mesin, dan kebetulan 2027 kami sedang mengajukan pengadaan mesin baru Pak. Nah itu dia tuh. Nah itu, silakan bagi yang mau menawarkan mesin. Kemarin sudah saya bertemu dengan Bappenas untuk mengajukan anggaran dan ini dalam proses. Anggarannya kurang lebih 101 miliar. Ya, mudah-mudahan ya, bukan 113 miliar tahun 2027. Mungkin Bapak ada rekanan mungkin mau masukkan mesin, ya silahkan. Gaskan Pak Jepri. Ya. Tapi ini melihat juga nih Pak, ini kalau perangnya nggak selesai ya anggaran nggak ada. Ini aja hari ini, ya? per hari ini aja kita udah dipangkas lagi tuh. Atau apanya lagi mau dipangkas, perasaan kita sudah nggak ada kegiatan lagi. Jadi untuk mencetak mushaf saja tahun ini saya belum bisa Pak. Mencetak Al-Quran tahun ini itu masih ditahan anggarannya oleh pemerintah. Dan saya dengar kemungkinannya tidak cair tahun ini. Waduh, Ya, efisiensi. Tapi lembaga kami ini ada juga anggaran PMBP-nya Pak. Jadi bisa menerima orderan dari masyarakat. Nah, ini jadi sama dengan percetakan lainnya. Di samping dia plat merah, dia juga bisa mencetak dari pesanan masyarakat. Kebetulan tahun ini kita insya Allah dapat 100.000 eksemplar. Nah itu dari masyarakat Tionghoa Muslim. Ya, PITI ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu mencetak tahun ini 100.000, jadi tetap bisa beroperasi walaupun sedikit. Kalau dibandingkan dengan percetakan yang lain, kami memang masih kecil Pak. Kecil karena mesinnya cuma 2, satu web ghost, satu lagi mesin sheet, ya, Heidelberg itu satu. Dan itu awal mulanya dari yayasan seperti dikatakan oleh Pak Swendra. Dulu ada yayasan namanya Lembaga Percetakan Al-Quran LPQ yang berdiri tahun 2008. Betul. Ya, dan beliau ternyata pemasok mesinnya. Betul. Ya, saya baru ketemu kemarin tanpa sengaja, ada kawan saya kenal dia gitu. Saya baru ngobrol-ngobrol di bandara ya, kita ngobrol.
Oh ternyata beliau pemasok mesinnya, mesin webgosnya itu. Ah, itu kemudian sampai tahun 2016 mereka menyerahkan ke pemerintah. Tadinya mesin itu sebenarnya adalah hibah, ya hibah dari pemerintah juga ke yayasan tersebut. Kemudian mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan, dihibahkan lagi ke pemerintah lagi, jadi kembalikan sejak 2016. Jadi sejak 2016 itulah kami mencetak Al-Quran gitu. Yang sebelum 2016 itu tetap tulisannya Kementerian Agama juga, tapi dicetaknya di situ. Nah, karena gedungnya juga sudah ya kecil ya, kalau sudah pernah ke sana itu tahun 2022 ke belakang itu kecil Pak gedungnya itu. Kata teman-teman ini mah ini apa gedung pembuat tahu. Ya, kalau pernah ke sana ya, karena kecil ya. Akhirnya direnovasi tahun 2022 kemarin. Nah, selesai pekerjaan 2023. Kemudian ada penambahan beberapa mesin finishing tahun 2024. Ya, alhamdulillah sudah dapat mesin mesin potong 3 sisi, ada mesin jahit 3, dan mesin packing juga ada, apa sih namanya itu, cover ya. Ada 11 item kalau tidak salah. Kami juga mencetak mushaf braille, terus juga ya saya kira itu mesinnya ada braille, ada mesin sheet, ada mesin web. Nah sampai saat ini sejak tahun 2016 itu kita sudah mencetak sebanyak 2.400.000 mushaf. Tapi kalau dibanding Gramedia itu kecil sekali. Gramedia bisa mencetak sampai 10 juta ya Pak ya. Pernah dia cetak 10 juta eksemplar. Jadi karena memang sifatnya kami itu kan pelayanan saja. Jadi memberikan mushaf ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sedangkan yang pengen membelinya dalam jumlah banyak, swasta sudah banyak yang menyediakan. Bahkan penerbit yang besar sekarang Kosbah ya namanya. Kosbah. Nah, itu bisa mencetak sampai 7 juta tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu kalau Syamil itu sampai 5 juta 5 juta eksemplar. Itu penerbit ya. Tapi kalau Syamil ada mesin juga dia. Ada mesinnya 5 kalau tidak salah. 2 di Bandung, 3 di Solo. Jadi kita dengan mereka itu bukan saingan, ya, tidak bersaing karena kami pemainnya negara biasanya itu kan melayani yang kecil-kecil saja. Kalau swasta itu besar sekali, besar. Tapi meskipun demikian, kami tetap ingin bergabung dengan Printpack, komunitas print ya, komunitas print, dan saya termasuk yang baru di situ, baru masuk bulan Ramadan kemarin ya. Jadi belum saling mengenal, dan alhamdulillah hari ini bisa sudah mengenal bapak-bapak dan ibu. Itu sebuah kebahagiaan bagi kami. Jadi nanti kita bisa saling support ya. Seperti tadi Pandi sudah menawarkan produknya. Ya, tentu saja kan kami juga butuh ya spare part tertentu ya. Mungkin ada yang cocok ya kita bisa beli. Kemudian Pak Nanto juga sudah menawarkan jasa untuk mensertifikasi halalnya untuk tintanya. Kalau untuk yang lain-lain sudah. Dan barangkali nanti Pak Sugeng ya, Pak Sugeng nanti bisa mungkin bantu kami dalam hal quality assurance-nya ya. Tadi sudah diskusi banyak, beliau ternyata di bidang quality assurance di Gramedia Pak ya, cukup lama beliau. Jadi ini sebuah menurut kami sebuah pertemuan yang berkah di bulan Syawal ini. Dan saya berterima kasih ke Pak Suyata sudah diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini untuk berkenalan dengan komunitas print Indonesia ya. Mudah-mudahan perannya cepat selesai dan kita bisa jalan-jalan ke Cina lagi. Amin. Dan saya ikut gitu ya. Saya memang dikira Cina juga Pak. Ya, saya awalnya ketemu dengan komunitas Cina Bandung kemarin di Istiqlal. Bapak mualaf juga. Saya bilang bukan Pak, tapi mungkin kakek saya dulu Cina juga, karena dulu saya tanya ayah saya
Ayah, memang kita Cina, soalnya kan kita beda dengan yang lain. Saya tinggal di komunitas Cina Pak, di kampung saya. Jadi kiri kanan depan itu Cina. Saya sendirian yang pribumi yang bukan Cina, jadi saya tanya ayah saya, kita Cina bukan sih? Karena di kiri kanan kita jangan-jangan kita tetangga di sebelah kita saudara kita. Oh enggak, nah enggak gitu. Jadi bukan ya bukan, tapi bisa jadi dulu kakek kita memang Cina. Gitu. Kita kan pedagang, datang ya. Jadi asal usul kakek saya itu pedagang Pak. Jadi berpindah-pindah mungkin ya menikah dengan masyarakat lokal. Akhirnya jadi mualaf di situ mungkin. Jadi lahirlah saya di situ. Barangkali seperti itu. Barangkali itu Pak, sekedar perkenalan saja. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi tali silaturahmi kita untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih hapus buat kami semua. Nah selanjutnya kita perkenalan lagi. Ada teman-teman yang baru juga, ada Pak Nanto. Nah Pak Nanto juga ini aktif tadi halal. Beliau juga konsultan di Direktur PT Alam, aku lupa nama Pak cerita. Dan kita sering kolaborasi dengan Pak Nanto ini, benar-benar Babi Haikal, Direktur Kepala BPJPH Halal ID. Nah tahun lalu kita kolaborasi dengan WIPEX Southeast Asia, menampilkan halal booth sosialisasi tentang halal. Dan mereka tertarik, bahkan ingin lebih detail lagi, mengundang ke China langsung untuk mempresentasikan seperti apa sih konsep halal, kemudian bagaimana sertifikasinya, kolaborasinya dan sebagainya. Cuman karena lagi perang nggak bisa hadir, bicara dengan online. Nah nanti Pak Nanto akan cerita bagaimana bentuk kolaborasi seperti halal segitu, nanti dengan NU Center juga dan sebagainya ya. Silakan Pak Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanto, saya dari PT Alam Utama Mulia. Saya ini merupakan konsultan jaminan produk halal. Artinya rekan-rekan dari masyarakat grafika Indonesia itu jika ingin mengadakan atau membuat produknya, misalnya contohnya adalah bahan gunaan semacam packaging, itu tentunya kan yang namanya halal itu dari hulu sampai hilir, dari ujung sampai ujung juga, sehingga masyarakat Indonesia ini yang komunitas muslimnya yang paling banyak itu memang memerlukan produk-produk halal. Dan sepanjang saya mendalami halal ini, termasuk dengan perusahaan saya ini, itu rata-rata kalau sudah ada logo halalnya, itu marketnya itu naik gitu. Saya baru aja pulang dari Guangzhou kemarin, kemudian ke Jepang, dan terakhir kemarin ke Ho Chi Minh. Itu semuanya itu saya audit perusahaan-perusahaan yang memang mau masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia masyarakat muslimnya kan banyak, mereka ingin bahwa marketnya mereka itu langsung bisa growing up. Nah saya bilang sama mereka, tidak hanya produknya aja yang dihalalkan, tapi kemasannya. Dan mereka sangat tertarik sekali. Ya udah Pak, kalau bisa memang kemasannya, saya bisa enggak berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan pembuat atau praktisi yang membuat kemasan yang bisa halal. Oh saya bisa. Kebenaran alhamdulillah, saya kan sejak tahun lalu tuh diajak sama Pak Hendra untuk ikutan ke WIPEX gitu. WIPEX kemarin yang di Kemayoran Pak ya. Itu saya bersama-sama dengan BPJPH itu dikasih booth. Kemudian banyak pengusaha-pengusaha dari produk-produk packaging yang datang ke situ menanyakan lebih detail. Ada alhamdulillah beberapa yang ingin jadi klien saya. Ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Surabaya, Malang dan segalanya. Nah, saya melihat sini potensi market untuk packaging itu rata-rata memang belum mendapatkan sertifikasi halal. Dan orang kalau lihat prosesnya untuk sertifikasi halal itu memang rada-rada rumit. Tapi
bisa dilakukan, siapapun juga bisa. Nah, kebenaran saya punya punya sedikit pengalaman ya, karena saya dengan Pak Haikal ini sudah lama bergaul dan mendapatkan kesempatan dari beliau untuk bisa istilahnya kata beliau menjaga umat supaya bisa membedakan antara yang halal dan yang non halal, sehingga beliau memberikan ke saya satu kesempatan untuk menjadikan satu konsultan jaminan produk halal, dan saya digandengkan dengan badan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang halal, yaitu NU Halal Center. Nah, kebenaran juga nanti pada tanggal 14 ada yang namanya Indonesian Day, dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk memberikan bagaimana mengenai halal itu di Indonesia dan aturan-aturannya dan segala kaitan ke sana. Dan saya kecilin dulu. Maaf, saya kecilin dulu sebentar. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi saya nggak bisa hadir ke sana karena waktu itu saya sudah merencanakan untuk hadir ke sana, tapi last minute kemarin Pak Haikal bilang nggak bisa hadir karena seluruh pejabat di kementerian tidak bisa keluar Indonesia dulu untuk sementara waktu, sampai batas waktunya yang nggak tahu kapan katanya. Jadi nggak enak juga sebenarnya itu. Ya, tapi alhamdulillah sudah ada jalur, yaitu menggunakan Zoom meeting nanti. Jadi nanti yang bicara selain saya sebagai pengantar, yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi adalah dari NU Halal Center. Dan kebenaran saya sudah berbincang dengan ketua NU Halal Center dan dia sendiri yang akan menjadi pembicaranya pada saat nanti. Jadi saya rasa itu aja dari saya. Jadi mudah-mudahan, kalau saya senang sekali ada di lingkungan masyarakat grafika Indonesia, karena saya banyak belajar bagaimana sih tentang grafika, bagaimana sih tentang tadi saya cerita dengan Pak Ismail, ada yang namanya cetakan, terus kemudian saya tanya lagi, tintanya halal nggak? Karena apa? Karena kalau itu nggak halal, itu kan tertulis di situ kan ada di situ. Walaupun kertasnya halal, tapi kalau tintanya nggak halal itu jadi pertanyaan. Nah, mungkin kalau ada di lain kesempatan atau apa, Bapak Ibu bisa memberikan misalnya ke saya, Pak, tolong bantu untuk bagaimana mendapatkan jaminan produk halal, logo halal pada kemasan packaging. Dengan senang hati saya akan bantu. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nanto, kita kasih plus. Satu lagi mungkin yang teman-teman dari kalangan akademisi, Pak Semi. Nah, Pak Semi ini jadi tuan rumah kemarin. Teman-teman mungkin ada yang nggak sempat hadir kemarin di acara Trisakti. Kita kenalan dulu dengan Pak Semi. Silakan Ya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Semi, saya Ketua Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, atau dikenalnya Trisakti School of Multimedia, gitu ya. Dulu mungkin ada yang terkenal APGT, namanya Akademi Teknologi Grafika Trisakti. Kampusnya di Rawasari, jadi mungkin ada yang bingung juga. Di kampusnya di Grogol atau apa gitu ya, kampusnya di Rawasari. Kemudian kami menjadi satu dari 6 satuan pendidikan di Yayasan Trisakti, artinya bukan fakultasnya Universitas Trisakti, tapi perguruan tinggi yang berbeda dengan Universitas Trisakti. Jadi Universitas Trisakti itu punya 6 perguruan tinggi, salah satunya atau anak bungsunya adalah kami. Dan saat ini kami punya mungkin satu-satunya mungkin ya, gitu ya, perguruan tinggi swasta yang bergelut di bidang teknologi grafika, dalam hal ini kemasan.
Jadi pengembangan kemasan sebagai konsentrasi studi di sana. Selain juga program studi desain komunikasi visual dengan konsentrasi animasi dan games, kemudian broadcast, kemudian advertising. Itu yang kami kembangkan. Nah, bicara mengenai kemasan tadi, memang tadi di GPPE tadi ada ya Pak ya. GPPE kita nanti akan bekerjasama dengan Asosiasi Desainer Komunikasi Visual, itu nanti ada workshop tentang kemasan, kemudian kita buka booth juga di sana, karena kita pengen fokus di kemasan. Kemudian tadi dicolek sedikit waktu baru datang sama Pak Suhendra mengenai lucu hat, tapi waktu itu terlalu mepet. Tapi intinya sih seperti kita ketahui bahwa permintaan atau demand mengenai tenaga kerja di bidang grafika, di bidang kemasan itu tinggi sekali. Kita setiap bulan itu ada aja perusahaan yang datang minta mahasiswa kami, minta lulusan untuk bisa bekerja di sana, bisa di perusahaannya. Tapi memang mahasiswa kita mohon maaf sangat sedikit sekali untuk di grafika atau kemasan gitu. Nah ini jadi problem memang. Jumlah mahasiswanya kurang lebih satu angkatan kurang lebih di atas 10, kadang ada di bawah 10, di atas 10 belintir saja per angkatan untuk grafika. Tapi kalau untuk animasi dan games itu banyak banget. Kalau untuk yang broadcast juga banyak. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Saya sempat ngobrol sama Pak Suhendra, Pak, apa saya tutup aja ya Pak? Oh jangan Pak, AKKGI ya gitu. Jangan Pak, kami butuh. Ya habis gimana kalau dibilang butuh, memang persis dunia industri sangat membutuhkan anak-anak yang terdidik ya. Namun kenyataannya di masyarakat sana, teman-teman yang di SMK ini tertariknya kayaknya nggak tertarik ke kemasan gitu. Nah padahal kita udah keliling, besok saya akan ke Palembang, tahun lalu kita menyusuri Sumatera, kemudian kemana-mana ngomong soal masa depan bekerja di industri kemasan atau di industri grafika gitu. Terus gitu, makanya saya beberapa kali ikut Pak Suhendra, saya bilang teman-teman di industri jujur aja sama kami masih butuh nggak sih? Kalau nggak butuh nggak apa-apa, kita tutup aja deh. Kan prinsipnya kalau prinsip dagang kan simpel Pak. Kalau kita display di sebuah toko kemudian nggak laku ya ganti barang lain kan gitu ya. Karena kita juga lagi develop dua prodi lagi gitu. Dua prodi lagi kita develop lagi untuk produk barunya kami gitu. Katakanlah kalau dagang seperti itu. Nah jadi mohon dukungan, mohon bantuan gitu ya. Kita juga lagi mencoba untuk bikin program-program baru di kemasan. Jadi apakah memang fokusnya di short course gitu? Kita sampai Kabupaten Karawang juga sedang membuat short course di dinas tenaga kerjaannya. Jadi di Karawang itu problemnya kawasan industri gede banget di Karawang. Sementara masyarakat Karawang itu nggak punya kesempatan kerja di kawasan itu gitu. Nah itu satu problem gitu kan ya. Ngobrol sama kami, saya bilang, yuk nanti kita mau mapping dulu berapa sih perusahaan printing atau packaging yang ada di Karawang gitu. SDM-nya datang dari mana gitu. Kenapa di masyarakat Karawang nggak bisa? Kalau itu problemnya, nah kita mau bikin pelatihan coaching sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Karawang. Nah itu yang salah satunya nih, kemarin juga kita udah bicara dengan Banten. Jadi kita lagi banyak coaching sana. Nah, beberapa hal juga kita lagi coba ke beberapa produsen mesin juga dengan konsep yang sama. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi kita mau mencoba untuk mengganti metode-metode belajar supaya lebih relate dengan kondisi hari ini. Itu sih Pak, supaya relate aja. Jadi kita lagi mendevelop. Jadi mohon memberikan masukan-masukan ke kami supaya kita bisa mengembangkan ekosistemnya bersama. Pendidikan, industri, pemerintahnya ada dari Kementerian Agama, alhamdulillah. Jadi ekosistemnya berjalan dengan bagus gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat Pak Semi. Nah, ini kita ketemu ya, nanti Pak Usman sekalian mewakili asosiasi. Kita berharap nanti dalam pertemuan ini ada permasalahan yang timbul, ada solusi yang bisa kita berikan nantinya. Nah, tadi ya kita sampaikan juga bahwa ini berharap berjalan terus, baik secara online maupun tatap muka. Kita mohon Pak Semi, kalau kita ada rezeki kita bikin
acara tatap muka, nanti kalau memang waktu kita bikin online Zoom gitu ya, podcast. Ada Adi Harwindo jagoan podcast. Oke, selanjutnya kita minta menteri Pak Usman mewakili Komunitas Seperti Indonesia. Silakan Pak Pur, mangga. Maaf batin Pak. Naik ke ngomong Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini direktur percetakan Quran Pak. Nah, ini yang saya bilang Profesor. Pertama sekali terima kasih Pak Suhendra dari Printek yang mengumpulkan kita orang-orang printing yang ada di tempat ini. Kenalkan, saya Usman Batubara yang kebetulan diberi amanah menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Printing Indonesia atau yang biasa disebut Kopi Grafika. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dengan tidak memperpanjang waktu, sebagaimana sama-sama kita maklumi sekilas tentang printing, seluruh Indonesia yang ada kaitannya dengan printing tidak kurang dari 10.000 perusahaan, termasuk UMKM seluruh Indonesia. Mulai artinya itu sudah masuk dalam hitungan termasuk kopi center segala macamnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, printing itu memang banyak orang yang mengatakan tidak dibutuhkan. Tapi kita sebagai orang printing tentu akan mengatakan printing itu masih dibutuhkan. Kenapa? Karena semua industri kreatif di belakangnya adalah printing. Ke depan yang kita harapkan menjadi salah satu sumber pemasukan adalah ekonomi kreatif. Printing adalah di belakangnya, dapurnya adalah printing. Kalau tidak ada printing, yakinlah tidak akan bisa berkembang dan maju dengan baik ekonomi kreatif yang kita harapkan itu. Tapi memang printing itu nasibnya malang. Printing selalu ditaruh di dapur, di belakang, tidak kelihatan, malah ditutupi. Untuk beberapa perusahaan-perusahaan gede, orang juga nggak boleh masuk ke dalam, lihat juga nggak boleh. Tapi memang kita mengatakan bahwa printing tetap dibutuhkan, printing masih banyak, peluangnya masih sangat luas, terutama dalam bidang kemasan. Maka harapannya sebagai orang printing, ke depan kita tentunya harus berkolaborasi. Bagaimana caranya supaya printing itu bisa berjalan dengan baik. Kaitannya sangat banyak, Pak. Tidak hanya menyangkut mesin, bahan dan segala macamnya, tapi juga akan menyangkut tentang regulasi dan segala macamnya. Jadi harus kolaborasi, harus kerjasama. Mari kita kembangkan bagaimana untuk memelihara kolam printing di Indonesia supaya bisa kedepannya bisa mudah-mudahan lebih baik. Saya rasa itu saja yang saya harapkan, yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan janggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman sudah topiknya. Kayaknya udah pada lapar ya. Kita makan siang dulu, nanti kita lanjutkan sambil networking. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Kita bawa foto bareng dulu, nanti kita makan, kemudian kita networking bebas, silakan. Nanti juga ada sesi kopi break. Kalau mau lanjut kopi, kita di sini sampai jam 1:30, oke lah gitu ya. Nanti networking. Baik Bapak sekalian, dari saya mengucapkan terima kasih atas Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu yuk.